di sinetron itu ya, aduh kamu nyebelin banget di situ. Aduh kamu tuh kenapa sih harus kayak begini? Kalau lahiran anak kedua itu di bidan, ngelahirin jam 7 pagi, jam 11 siang udah out. Hai, I'm Kimberly Ryder dan sekarang aku lagi di Serba Pertama. Aku gak pernah kesurupan, cuman tadi sempat diceritain sih pernah ketindih. Jadi kalau ngelihat orang kesurupan, kayak pernah denger orang kesurupan di set pasti kayaknya kejadian yang biasa ya. Cuman kalau akunya sendiri kayak aku pernah tidur di rumah nenek aku dan aku udah pastinya udah puluhan tahun nginep di situ pastinya. Tidur rumah nenek aku terus aku kayak nggak bisa gerak, kayak bangun tapi nggak bangun, mau gerak tapi nggak bisa gerak, ada rasa begitulah pokoknya. Dan cuman satu kejadian itu doang dan itu aku nggak ngerti karena apa, faktornya apa yang berbeda pada saat itu dari sebelum-sebelumnya aku nggak ngerti. Aku alhamdulillah seumur hidup itu nggak pernah nginep di rumah sakit kecuali pas lahiran anak pertama doang. Alhamdulillah banget ya. Amin. Cuman yang paling kalau ke rumah sakit tuh cuman yang kayak in and out doang gitu loh, kayak di infus atau apa itu paling parah tuh cuman segitu doang. Cuman selain dari itu yang nginep di rumah sakit tuh pas lahiran anak pertama doang. Kalau lahiran anak kedua itu di bidan, ngelahirin jam 7 pagi, jam 11 siang udah out. Jadi secapcus itu. Pertama kali casting aku bener-bener nggak inget sih sebenarnya karena aku masih kecil, jadi aku udah casting tuh dari kecil banget, casting buat iklan atau buat foto ad atau apa gitu. Sering banget deh zaman dulu tuh casting yang puluhan kali tapi sering banget nggak dapet gitu. Gimana? Kemungkinan umur 4 atau 5 tahun. Ya, dari kecil banget aku. Dan happy sih di dunia itu tuh. Mamaku tuh dulunya model kan tahun 90-an. Dan dia yang ngajarin gitu loh. Dari kecil aku udah kayak catwalk modeling, kompetisi lucu-lucuan gitu. Ada gak sih kesadaran itu? Apa ya? Kayaknya lama sekali deh setelah aku mulai acting. Apa mungkin di saat orang mulai mengenali aku kali ya, kayak aku ke mall terus abis main di sinetron kan, jadi orang antagonis kan, jahat. Ada emak-emak yang dateng yang, oh kamu yang main di sinetron itu ya, aduh kamu nyebelin banget di situ. Aduh kamu tuh kenapa sih harus kayak begini? Yang kayak gitu loh, terus aku yang kayak, wih gue dikenalin juga ya dari sinetron itu. Padahal gue cuman main 20 episode doang tuh sinetron pertama aku gitu. Enggak sih, kayak ya udah dibawa asik aja gitu, kayak apa sih namanya juga acting kan. Dan aku saat itu masih umur kayak 14-15 tahun gitu, cuman ya acting itu, acting bu. Masih kecil itu kayak kompetisi modeling gitu loh yang jadi sering mamaku tuh ngajak aku modeling, terus aku dibuatin baju sama mamaku kayak kan mamaku yang desain atau apa, terus ke tukang jahit dia bikin baju yang
ada tema-temanya lah, kayak satu kompetisi itu temanya bunga-bunga, jadi dibikinin baju yang banyak bunga-bunganya. Terus ada satu kompetisi yang harus mirip sama Barbie-nya, jadi aku ada Barbie-nya tuh, bajunya Barbie-nya exactly the same sama bajunya aku gitu, dan kayaknya sampai sekarang masih ada deh somewhere itu bajunya, dan baju Barbie-nya itu masih ada gitu. Kompetisi kayak gitu loh yang aku dapet piala akhirnya. Nggak inget, pasti kayak sesuatu yang suka banget sama cowok yang ini, tapi kayak sekarang tuh looking back tuh yang kayak kenapa gue pernah suka sama dia ya, aneh banget gitu loh. Kesininya tuh kayak cakepnya enggak. Terus sekarang juga makin gede juga makin aneh, karakternya juga apa sih yang gue pernah suka dari dia tuh apa gitu. Gitulah, biasalah cinta monyet zaman-zaman masih kecil. Ngomongin suami aja boleh nggak? Jadi kayak aku pertama kali syuting film pertamanya dia nih. Aku udah film kesekian, cuman suami aku film pertamanya dia itu sama aku. Dan saat itu aku ngelihat kayak keren ya gitu loh, yang kayak wah keren gitu. Terus di situ juga badannya dia lagi gede kan. Dia jadi antagonis gitu, jahat. Terus dia yang ngebunuh-bunuhin orang gitu kan. Terus keren ya gitu. Cuman tapi dia agak aneh gitu loh. Jadi dia orangnya emang sangat unik gitu loh. Cuman di pemikiran aku tidak pakai kata unik, pakai ngomongnya aneh. Dia karakternya memang aneh gitu, cuman emang unik orangnya gitu. Kalau belum pernah ketemu pasti agak bingung. Cuman dari situ udah kayak ada crushnya gitu loh, kayak cakep ya, keren ya. Tapi nggak cinlok nggak apa, dan dia pun saat itu ngelihat aku juga masih kecil gitu, kayak aku masih umur 18 tahunan gitu pas kita pertama awal ketemu. Jadi aku pernah plagiarism, dan itu aku kayak nggak bermaksud untuk plagiarize, cuman saat itu harus bikin essay yang agak panjang, kayak berlembar-lembar banyak gitu. Terus aku minta contekan dari temen aku, dan aku copy paste semua itu ke essay aku, cuman sebagai contoh doang sebenarnya, kayak oke, maunya ngambil ini, oke kita buat seperti ini gitu kan. Tapi akhirnya yang aku kirim itu belum aku deletein belakangnya, dan akhirnya aku dipanggil untuk ngobrol sama guru aku, sama prinsipal atau apa gitu. Terus pokoknya mereka ngomong soal tidak boleh plagiarize apa segala macam. Terus aku harus bikin hukumannya, aku harus bikin poster tentang plagiarism dan tidak boleh, kenapa itu tidak diperbolehkan gitulah pokoknya. Jadi experience-nya itu adalah aku dan suamiku, kita itu ke Inggris buat ngelahirin anak pertamaku. Dan ya udah kita berdua aja tuh. Karena aku tipe orang yang kalau aku ngerasa kayak oke, gue mau ngelahirin nih, gue nggak mau keluarga gue ngedatengin gue, terus yang tiba-tiba ada emak gue apa bapak gue terus ngeribetin aku apa gimana di saat gue baru ngelahirin anak pertama. Kayaknya sangat nggak enak banget gitu loh. Kalau biasanya kan orang maunya ada mamanya, ada keluarganya, apa segala macam didatengin. Aku nggak, aku mendingan far away gitu. Jadi kita ke Inggris, kita ya hanya berdua aja.
prosesnya, and I'm very thankful for my husband. Selama itu ada di samping aku, terus dia yang nemenin aku selama lahiran, dia yang aku remes-remes kan. Cuman yang aku tahu pada my second kehamilan ya, dan ngelahirin adalah dari my husband stepmom. Dia bilang, Kim, kamu orang lagi lahirin tapi kamu asik banget ya, maksudnya kayak kamu baik banget gitu loh. Kamu nggak yang nyakar-nyakar, yang rese banget gitu, enggak, tapi kamu baik lah gitu lagi ngelahirin. Ternyata aku tipe orang yang kayak gitu loh.